Seharusnya kita sebagai tamu, sebagai pendatang, sebagai imigran, jangan mengganggu orang-orang tadi. Saya tidak bisa berkata-kata, sebab kalau saya juga berada di sana mungkin lebih tidak sabar dari mereka. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua diberi kesabaran dan sebesar-besar ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah keberkahan. Amin. Pada malam hari ini, seperti biasa kita ditemani oleh guru kita, Abi Ki Haji Raden Syarif Rahmat RAS2MA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Amin. Amin. Para pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini atau beberapa hari yang lalu telah terjadi musibah yang begitu besar, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Tentu kita berharap mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dan para korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan mereka yang ditimpa musibah mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran, dan tentunya juga kita berharap semoga bantuan segera bisa mereka dapatkan. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, mengapa ini yang menjadi pikiran Pak Kiai? Musibah ini itu selalu terjadi, ini katakanlah bisa disebut musibah rutin tuh. Setiap biasanya akhir tahun. Dari mulai tsunami Aceh, kemudian berbagai musibah termasuk yang terjadi saat ini. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Ya karena bangsa Indonesia bikin dosanya juga tiap hari. Ya Allah, ya Rabbi. Sebenarnya mungkin hukuman Allah itu setiap hari. Hanya ada hukuman yang bisa disadari, ada yang tidak disadari. Sebenarnya itu. Nah, kaitannya dengan alam, menarik ada sebuah pernyataan vulkanologi. Nanti kita kutipkan pernyataan beliau, ini dia nih. Ini pun seolah mengingatkan kita kembali bahwa alamlah yang menjadi tuan rumah dan manusia diimbau untuk mematuhi aturan yang ada. Alam kan sudah ada sebelum kita ada. Mereka memberikan tanda-tanda sebelum kita ada. Terus kita ada, kita hanya tamu. Ya kita wajibnya tamu itu yang harus tahu diri, mengerti tabiat yang punya rumah dong. Bukan yang punya rumah yang harus belajar tabiat tamunya yang akan datang. Tetapi kita sebagai tamu, kita harus tahu. Dan ilmu dan teknologi itulah jembatan yang paling sempurna untuk memahami plus minusnya, ya kan, kemauan tuan rumah, kelakuan tuan rumah, ya kan, andaikan kita dapat. Oke. Jadi pernyataan beliau, alam ini pribumi karena dia sudah terlebih dahulu ada. Sedangkan kita manusia adalah imigran atau pendatang yang berada di sini belakangan. Dan bumi adalah tuan rumah atau pribumi yang sangat baik. Dia menerima kita semua sebagai tamu yang baru datang dengan segenap pelayanan. Tanpa diminta, bumi sebagai pribumi, sebagai tuan rumah sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Ya.
Cuma sangat disayangkan, kita sebagai tamu atau pendatang atau imigran tidak pernah memahami, atau gampangnya tidak tahu diri lah. Ya. Sebagai tamu kan seharusnya memahami apa yang membuat senang pribumi, tuan rumah. Apa yang membuat bahagia tuan rumah. Supaya tuan rumah itu menahan kita jangan pergi-pergi. Jangan pulang-pulang. Nah, tapi apa yang akan dilakukan oleh tuan rumah apabila si pribumi, si pendatang ini bertindak seenaknya? Ya. Kita tahu kan, di bumi ini ada tuan rumahnya, gunung. Itu mungkin kepala rumah tangganya. Lautan, mungkin ibu rumah tangganya. Pepohonan, mungkin itu anak-anaknya. Dan iklim, udara segar itu mungkin juga merupakan tradisi dan budayanya. Nah, seharusnya kita sebagai tamu, sebagai pendatang, sebagai imigran, jangan mengganggu orang-orang tadi. Nah, kalau ulamanya, gunungnya itu ibarat ulamanya sudah diganggu, maka apa yang terjadi? Gunung itu pembawa kesejukan karena di dalamnya ada air hujan yang merupakan wahyu, gambaran wahyu Allah. Sejuk lingkungannya. Tapi hari ini ulamanya, ilmuwannya sudah diangkut di mana-mana, dibongkarin. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Hilang kesejukannya, keluar laharnya. Demikian juga anak-anak Pertiwi. Ini kita bicara keluarga besar Ibu Pertiwi loh ya. Ya. Anak-anaknya, pepohonannya ditebangin. Tentu saja marah. Ya, kemarahan itu merupakan bayaran terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Itu saya kira. Jadi kita melakukan kesalahan sebagai tamu di negeri ini sudah bertahun-tahun. Nah, direndahkan oleh kita sebagai pendatang. Wajar kalau sekarang tiba-tiba mereka rame-rame di mana-mana melakukan tindakan keras, melakukan pembalasan. Jangan kita mengatakan alam ini kejam, bukan. Jangan kita mengatakan bahwa pribumi itu tidak berbudi pekerti. Loh, kamu sendiri yang selama ini tidak berbudi pekerti, tidak punya akhlak. Itu yang pertama ya. Jadi menurut saya analog kepala vulkanologi ini benar sekali. Tapi ini sebenarnya juga gambaran. Karena alam menerjemahkan apa yang terjadi pada umat manusia. Ada sebuah gerakan yang baru muncul. Ada gerakan yang muncul dari orang-orang yang kecewa dengan sekelompok orang yang datang ke sini melakukan pengerusakan akidah, pengerusakan syariat, pengerusakan akhlak, Termasuk pengerusakan sejarah barangkali. termasuk pengerusakan sejarah. Saya kira nyambung juga itu. Iya. Jadi akibatnya apa? Timbul kesadaran anak-anak Pertiwi ini. Ini kalau dibiarkan akan merusak. Jadi ini mulai banjir ini sekarang nih. Sudah banjir, gunungnya sudah meletus, ulamanya sudah meletus di mana-mana. Ulamanya sudah bicara keluar laharnya. Dan orang-orang santrinya, orang awamnya juga, saya kira mayoritas sudah sadar. Sudah mulai ada banjir. Kalau tidak segera kita melakukan perbaikan, habis rumah kita. Habislah diri kita. Artinya, ayo saudara-saudara, sadari saja, tidak usah ngeyel. Ini banjir sudah datang, gunung sudah meletus, tidak bisa kalian lari kemana. Jangan tetap di situ ngeyel. Tinggalkan rumah itu,
ikuti evakuasi yang baik, evakuasi akidahmu, evakuasi ibadahmu, evakuasi akhlakmu. Ingat, tuan rumah sudah mulai marah. Saya kira itu. Ya. Cuma yang menjadi pikiran gitu, setiap ada musibah bencana itu selalu aja ada komentar yang kurang bijaksana menurut saya di medsos. Ada yang menyebut ini sebagai azab lah, sebagai hukuman, kemudian dihubungkan dengan wah pemerintah seperti ini yang menurut saya statement demikian itu malah menambah keruh suasana. Ya. Kan tidak semua musibah kemudian disebut sebagai azab gitu. Ini bagaimana seharusnya? Iya, sebetulnya kita semua yang melakukan kesalahan. Kita semua. Membalakan hutan. Memangnya hanya polisi pelakunya? Bukan. Kita juga terlibat di sana. Yang mengaku juga terlibat di sana. Yang tinggal dekat juga terlibat di sana. Kita semuanya. Jadi sekarang bukan saatnya saling menyalahkan siapa-siapa. Benar ada yang bertanggung jawab, semuanya bertumpu kepada kekuasaan. Karena kalau tanpa izin mereka nggak akan ada. Ya. Tapi semuanya kita terlibat. Nah seharusnya kita menutup pintu itu. Jangan sampai memberi celah atau memberi angin segar kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan seenak-enaknya. Memberikan izin, pembalakan misalnya, penambangan misalnya. Nah kita bisa melakukan tindakan pencegahan bersama-sama. Tapi kan masalahnya, siapa sih yang tidak menikmati pengerusakan itu? Semua menikmati. Mungkin juga buat bangunan pondok, bangunan sekolah juga ada mungkin. Iya. Kasarnya buat kiai juga ada kali. Ya. Iya kan? Ini kita semua. Tapi memang dalam konteks musibah ini tidak seharusnya kita saling menyalahkan, dan vonis itu ya, vonis ini azab, apalagi dihubungkan dengan, katakanlah di Sumatera itu kan dihubungkan dengan kejadian yang ada kisah seorang pemuda kalau nggak salah ya tidur di masjid, kemudian dikeroyok sampai meninggal gitu, dihubungkan dengan akhirnya Allah balas secara kontan gitu. Tapi kan di antara korban juga ada orang soleh, ada orang yang sedang mencari nafkah, itu kan malah menambah luka di hati mereka gitu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadai akan terjadinya musibah yang menimpa tidak hanya pada orang-orang yang berlaku aniaya. Bencana yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang zalim. Ya. Maka meskipun kau tidak akan terlibat melakukan kezaliman, minimal kau lakukan pelarangan supaya tidak terjadi. Sebab begitu terjadi kezaliman, kau akan kebahagiaan. Gitu. Nah kemudian ada yang menarik juga, Fi. Pada saat musibah itu kan karena mereka bantuan nggak kunjung datang, akhirnya terpaksa menjarah gitu. Beberapa minimarket dijarah, kan pencurian itu, Bulog juga dijarah gitu. Itu apakah bisa dikategorikan ad-daruratu tubihul mahdurat? Saya kira tidak. Saya tidak akan menjawab itu secara rinci lah, jauh-jauh ya. Tapi kita ingat sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, ada satu keterangan di satu peperangan, satu lain tidak, biasa. Dia diberi makanan, kalau tidak salah daging kambing gitu. Tapi yang ada di pikirannya, kayaknya tetanggaku lebih membutuhkan nih. Dia kirim ke sana. Orang kedua punya pikiran yang sama. Keempat, kelima, seterusnya. Sampai pada akhirnya, karena semua pikiran sama tuh kambing balik lagi kepada yang ngasih tadi. Berkenaan dengan ini turun firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri dalam keadaan membutuhkannya. Janji Allah, siapa yang dijaga dari kikir dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Sekiranya mereka saling menahan diri, saling berbagi, mungkin akan ada kemudahan untuk sampainya bantuan pada mereka. Tapi sayangnya, kita kadang-kadang mencegah.
mencegat akan datangnya anugerah Allah yang tanpa kita sadari. Dengan kita mengambil milik orang lain, kemudian justru yang akan datang tiba-tiba di jalan oleh Allah dihambat, tidak bisa masuk. Kan kita tidak pernah menghubungkan di situ karena kita merasa bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak kita, seakan-akan Allah tidak melihat kita. Iya. Nah, namun juga yang menurut saya juga statement kurang bijaksana, walaupun ya barangkali fakta keadaan di lokasi juga ya kalaupun kita berada di tempat itu barangkali Akan melakukan hal yang sama. ya, barangkali begitu. Namun yang menurut saya kurang bijak juga ada statement marah kepada pemerintah lambat. Wah, pokoknya nggak ada bagusnya lah pemerintah, lambat segala macam. Ini kan juga menurut saya pemerintah pun sebetulnya kan sedang berusaha keras begitu. Lambatnya bantuan pemerintah jauh lebih baik daripada cepatnya caci maki mereka. Lambatnya sampainya bantuan pemerintah pada masyarakat jauh lebih baik daripada cepatnya caci maki mereka. Sebab lambatnya bantuan insya Allah menyelesaikan masalah. Tapi caci maki hanya bikin masalah baru. Orang sedang bekerja jangan diganggu. Tegang nanti, marah nanti. Dalam keadaan marah hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya nggak akan maksimal. Di tukang-tukang caci maki ini harusnya diselesaikan dulu dah. Ini bencana besar juga ini. Kita tidak butuh orang caci maki saat ini. Saudara kita sedang dalam keadaan lapar, ayo bareng-bareng. Kalau kau bisa lakukan ya bisa. Tapi negara tidak butuh caci maki. Kalau akan punya saran, datangi para petugas. Bukan dengan menghibah di muka umum. Kamu sendiri nggak bikin apa-apa. Kok jangan-jangan kamu sendiri bagian dari musibah itu sendiri. Menambah suasana menjadi semakin tidak baik. Musibah semakin menjadi tegang. Seharusnya bagaimana kita melakukan pendinginan suasana bahwa insya Allah bantuan akan selesai. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kekuatan untuk menahan lapar sekian hari lamanya. Karena saya tidak membayangkan Masya Allah. Berhari-hari mereka jauh dari keluarga. Berhari-hari tidak punya rumah. Kemudian tidak tinggal di rumah sendiri. Tidak ada makanan minuman. Dalam kondisi seperti ini masih sempat-sempatnya ada orang yang caci maki. Memangnya cuma bantu orang satu masjid misalnya. Ya. Atau coba orang itu, kalau Yen kamu bisa jajar, turun. Ya, gitu. Kita berterima kasih bahwa pemerintah gercep lah. Cepat bekerja bahwa ada lambat-lambat juga ada hambatan. Ini saatnya kita bersama-sama. Yang menarik tadi, alam menerjemahkan perilaku manusia. Yang saya bingung kalau dulu petani itu udah bisa memprediksi, misalnya tanaman ini pasti musim hujan. Tapi sekarang misalnya Desember nih, itu beberapa minggu lalu kan panasnya bukan main, tapi tiba-tiba hujan. Terus kita nggak bisa memprediksi, jangan-jangan besok hujan, tapi tahu-tahu Pak. Tadi hujan begitu banyak, tahu-tahu malam purnama. Itu sebetulnya perilaku manusia yang seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh alam gitu. Air hujan itu kan lambang Al-Quranul Karim, lambang wahyu Allah. Ya. Gunung itu lambang ulama. Ketika hujan banjir bikin acak-acakan itu karena manusia umbar-umbaran ayat Quran dipakai marah-marah di tengah jalan. Quran dipakai sembarangan. Agama Allah buat main-main saja untuk kepentingan. Orang politik ngomong Quran, orang marah pakai Quran. Apa saja pakai Quran. Mambra-mambra itu. Dampaknya apa? Orang-orang yang menggunakan ayat Al-Quran di tengah masyarakat dengan tidak sesuai dengan ayat itu sendiri, maka dia akan menciptakan banjir banjir akhlak buruk, akan menimbulkan kerawanan sosial. Kajian Quran semakin banyak, di mana-mana Quran bunyi, tapi sangat disayangkan dia dihambulkan begitu saja tanpa saluran yang benar. Mambrah. Saya ingat dulu waktu kejadian Ahok ya. Kita kelas balik ya. Itu kan Ahok dihitung namanya itu Basuki Cahayapurnama, rupanya jumlahnya 63. Nah, dihubungkan dengan surah 63, surah Al-Munafikun gitu. Nah, kemudian saya coba komen lah di grup WhatsApp itu kan. Bagaimana dengan usia Nabi 63 juga gitu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi La yakhafu nafsan idza ja'u jalha kan? Iya itu.
Itu makanya dalam keadaan musibah seperti ini mestinya kan ya bisa berkontribusi dengan tenaga ya tenaga kan begitu, dengan materi ya materi gitu, bukan malah menambah kisruh suasana. Iya. Cuman yang menarik Pak Kiai, saya lihat di berita itu longsor itu kan membawa kayu segala macam kan. Kayunya kok bukan kayu yang jatuh dari pohon gitu. Kan berbeda ya. Misalnya pohon yang tumbang itu kan mesti akar-akarnya kan. Iya. Ini kan sudah rapi, potongannya rapi betul, tinggal ngangkut aja itu. Berarti kan betul Pak ada pembalakan liar segala macam. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ada saatnya Allah mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Tanpa ada banjir bandang nggak ketahuan ada penerbangan liar. Sebetulnya bukan liar ya, liar lah, karena ada itu kan bukan liar kan, legal ya. Dilegalkan. Ya. Ada surat izinnya. Ya. Gitu. Para pemirsa pada Suka TV di mana saja berada, ini sangat menarik sekali bahwa memang dalam kondisi bangsa kita yang sedang ditimpa bencana nasional ini tidak sepatutnya ada statement yang menghubung-hubungkan dengan apa namanya caci maki, kemudian menghubungkan dengan kinerja pemerintah yang lambat, padahal faktanya pemerintah pun sedang berusaha keras dan memang yang diurus itu bukan hanya satu tempat kan begitu Pak Kiai. Iya. Yang kedua saya punya intibar juga bahwa bumi tempat kita tinggal itu ibu kita kan, orang tua kita yang melahirkan kita. Ya. Kita bangsa Indonesia lahir dari bumi pertiwi. Jadi seharusnya kita berbakti gitu. Kurang apa sih kita disusoni, dikeloni, dimandikan, disuapi, diberi pakaian, ya kan? Kan semuanya dari ibu kita. Seharusnya kita berbakti. Nah kita selama ini menjadi orang yang durhaka kepada ibu sendiri, ya kan? Ibu kepalanya diinjok-injok, mukanya diludahin, gitu loh, dipretelin, dipermalukan gitu, rambutnya digundulin, ibu sendiri, durhaka sama ibu, gitu loh. Jadi artinya kita sendiri, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kita sendiri, kita semua telah melakukan kesalahan durhaka pada ibu yang melahirkan kita, gitu. Masya Allah. Kita kan durhaka. Ibu Pertiwi sekarang sedang apa? Sedang bersedih hati. Kan ada lagunya tuh. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berinang, mas intannya kok kenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan dihancurin semua. Kini ibu sedang lara. Merintih dan berdoa. Ya, tapi memang menarik nih. Artinya mengambil i'tibar itu saya ingat satu pepatah gitu. Ma aktsarul ibar wa qalilun man i'tabar kan. Yeah. Jadi begitu banyak pelajaran tetapi tidak banyak orang yang bisa mengambil i'tibar seperti itu. Malah dia aja pelajaran sendiri juga. Jadi pelajaran berikutnya dia itu. Masya Allah. Kebanyakan manusia sekarang bisa bercerita tentang kehancuran yang lalu, tapi dia juga akan bercerita kehancuran berikutnya. Itu aktor barunya. Gitu. Barangkali ada yang ingin Pak Kiai sampaikan terkait kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Barangkali ada yang mau Pak Kiai sampaikan. Silakan. Saya tidak bisa berkata-kata sebab kalau saya juga berada di sana mungkin lebih tidak sabar dari mereka. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua diberi kesabaran dan sebesar-besar ganjaran, dan setiap pemerintah yang akan mengirimkan bantuan berikan kemudahan juga pada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita semuanya ayo bareng-bareng, ini kan bukan musibah mereka tapi musibah kita semua. Kita bagian dari mereka dan mereka juga adalah bagian dari kita. Kita bareng-bareng bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi gitu. Jangan sampai kita masih bisa tertawa terbahak-bahak sementara saudara kita yang di sana sedang merintih dan menangis kesakitan gitu. Jangan kita bersenang-senang di sini sedangkan di sana mereka sedang dalam kesulitan. Kita bareng-bareng lah. Satu hal lagi bagi misalnya kita berbicara tentang Al-Quran, Ya. itu mesti berdebat.
kemudian kita berbicara fikih, pemahaman-pemahaman fikih di kalangan umat Islam mesti berdebat. Nah, ketika terjadi bencana ini, saya kok nggak melihat perdebatan gitu. Artinya begini, ketika mereka terkena musibah saudara kita, itu nggak ditanya dulu tuh, ini yang kita mau bantu Muslim atau non Muslim. Nggak juga ditanya ini yang kita bantu kalau Muslim, Muhammadiyah, NU atau organisasi apa gitu. Jadi kalau saya pribadi nih begini, karena yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa ini ya bencana, akhirnya dikasih lagi gitu. Ini bagaimana gitu? Umat Islam itu atau bangsa Indonesia itu bisa bersatu kalau ada musuh bersama. Gini gitu. Bencana itu musuh kan. Kesulitan itu musuh. Penjajah itu musuh. Kalau ada musuh bersama kita bersatu. Tapi kalau sudah merdeka, bersatu. Itu sudah biasa lah. Bersatu kalau ada musuh bersama, kalau sudah mereka berseteru gitu. Iya. Iya, bersatu kalau ada musuh bersama. Kalau tidak ada musuh, mereka bermusuhan bersama-sama. Ya memang di dalam Al-Quran sendiri kan merusak bumi itu tidak harus dengan penebangan liar segala macam, tapi juga dengan perilaku penyimpangan manusia kan begitu. Ya. Berpecah belah, maksiat dan segala macam. Tapi tentu saja musibah nasional ini ya kita sebut sebagai bencana nasional tanpa dikaitkan dengan hal-hal yang hanya menambah duka bagi para korban. Jangan langsung kita berstatement ini sebagai azab, ini sebagai hukuman gitu. Alangkah bagusnya kita malah mendoakan para korban, kan begitu Pak Kiai? Ya. Baik, para pemirsa pada Suka TV di mana saja berada, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah segera Allah berikan jalan terang, dan kita yang dalam kondisi aman mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.